Bab 16 Dasar Buaya Kadut. Anissa segera memangku cucunya dan antusias mendengar cerita Bunga. Ayo sayang cerita, bagaimana Om Zain bisa kenal dengan kakak yang menolong kamu? Tanya Anissa. Waktu Kak Zain ke outlet, mengambilkan bunga zest cream, Bunga melihat Kak Kimi juga di sana sendirian. Bunga samperin Oma, dan Kak Kimi juga pecinta es krim seperti Bunga, bahkan menyuapi Bunga. Lalu Kak Zain datang, ternyata merek kenal, terus Bunga ajak aja Om Zain gabung. Ini Oma tadi kita foto bareng, terus ada video juga. Bunga mengambil HP-nya dari dalam tas punggungnya, dan memberikannya pada nenek dan sang ibu. Mas ini kita lihat bareng, antusias Diana, dua wanita beda genre itu segera membuka galeri HP Bunga. Mereka melihat foto-foto itu seperti mimpi saja. Dicoba cubit Mama, perintah Anissa. Ma, ini nyata Ma, ini Zain, wah cantik banget ya gadis itu, beda banget dengan waktu kita jumpai di sekolah Bunga, kalau ini Diana setuju banget. Kamu benar Di, lihat pakaiannya juga sopan. Ma, Oma masih ada satu video, tapi mereka tidak tahu kalau kami video hihi. Diana mencerol ke laman berikutnya dan memutar video Tang Di bilang Bunga. Mama Anissa sampai melongo melihat adegan romantis itu. Dia tidak percaya putranya yang kaku dan alergi wanita itu bersikap begitu romantis pada seorang gadis belia. Ma, romantis sekali Zain, ini benar Zain kah Ma? Iya Mama juga tidak percaya, terus bagaimana Di, kita temui sekretaris Zain atau kita cari gadis itu, siapa tadi? Kak Kimberly mana namanya, bisa dipanggil Kimi, Bunga mau kalau Kak Kimi yang jadi tante Bunga, hehe. Ada apa sih heboh banget ini ibu-ibu? Papa Mark menghampiri tiga wanita beda usia yang lagi heboh. Ini juga Bunga ayo tidur, sudah malam sayang. Ini Mama tidak menyuruh putrinya tidur, malah diajak ngerumpi. Papa ganggu itu tadi Bunga yang mulai, cemberut pada suaminya dan menyusul Bunga ke kamar, membantu putrinya bersiap. Pas ini deh, Mama tunjukin, dan kamu Jo jangan salahkan istrimu dulu sebelum tahu alasannya, disuruh tidur di luar baru tahu rasa, sewot Mama Anissa. Jonathan segera mencari istrinya takut kalau disuruh tidur di luar apalagi tidak mendapat jatah. Ada apa? Kalian dari tadi Papa dengar ramai membicarakan Zain. Lihat ini Pak, putramu, yang Mama kira impoten, tak tahunya mesra banget, Anissa gemas. Mark memeriksa HP cucunya itu, dia juga kaget melihat foto-foto itu. Ini asli, tanya Mark tidak percaya. Tadi Mama juga tidak percaya, tapi ini diambil langsung tadi oleh cucumu yang pinter itu. Papa coba cari tahu siapa gadis itu. Lihat dia masih sangat muda, cantik banget, jadi gemes Mama lihatnya. Terus gadis-gadis putri teman Mama itu bagaimana? Yang lain mah lewat, Mama jadi tidak sabar bertemu dengannya. Terus yang sekretaris Zain tadi. Iya juga, Mama jadi bingung siapa coba pacar Zain yang sebenarnya. Tidak usah kepo Ma, kita lihat dulu bagaimana hubungan mereka itu, dan sebagai orang tua kita wajib mengawasi, jangan terlalu ikut campur nanti mereka jadi tidak nyaman, belum tentukan mereka itu pacaran. Iya juga ya Pak, habisnya Mama terlalu semangat tadi melihat Zain mulai mau berinteraksi dengan perempuan. Ya sudah ayo kita tidur, sudah malam, ajak Mark pada istrinya. Mama akan cari tahu besok, mulai dari sekretaris Zain itu, siapa yang bakal cocok jadi mantuku, batin Anissa. Kimberly memasuki rumahnya dan langsung ke kamarnya, tapi langkahnya terhenti karena kemunculan Kevin. Hai Kim, apa kabar? Baik tuh, malah lebih baik dari yang dulu, ketus Kimi.
Kamu pasti masih marah. Maafkan aku ya, sebenarnya aku terpaksa menjalin hubungan dengan kakakmu. Dia selalu menggodaku, kata-katanya sungguh manis, bahkan dia pernah jebakku untuk berhubungan, jadi maaf kalau jadi kebablasan. Sudah yang berlalu biarlah berlalu, dan kumohon kau bahagiakan kakakku, jangan pernah menyakitinya, atau kau berhadapan langsung denganku, Kimi menegaskan. Tapi Kim, aku masih sangat mencintaimu, bahkan belum berkurang sedikit pun, aku hancur, bahkan saat bercinta dengan Angela wajahmu yang terbayang, sayang, Kevin mulai membual. Tidak usah boromong kosong, itu tidak mempan lagi buatku, kakak ipar. Kesal Kimi. Tapi Kim, bagaimana dengan perasaanku ini, apalagi sekarang kamu jadi lebih cantik, lebih segalanya dari Angel, aku nyesel. Penyesalanmu tidak ada gunanya Tuan Kevin, sampah yang sudah kubuang tidak akan pernah kupungut lagi, jadi simpan saja rayuanmu itu untuk kakakku. Permisi, Kimi segera meninggalkan Kevin yang masih berdiri di ujung tangga, langsung masuk dan mengunci kamarnya. Dasar buaya kadut, emang gue akan salting gitu, mual gue. Untunglah skandal itu segera terungkap jadi aku tidak akan menyesal di kemudian hari. Kimi segera tidur, mengumpulkan tenaga untuk esok hari. Di luar Angela menghampiri Kevin. Sayang kok belum masuk. Itu tadi baru ngobrol dengan Kimi, rencananya mau minta maaf, tapi dia masih marah pada kita. Katanya Kimi akan memaafkan aku kalau aku menceraikanmu dan kembali padanya. Apa tidak Ainting tu adikmu, bohong Kevin. Apa dia bilang begitu? Dasar adik tidak tahu diri. Berkali-kali aku minta maaf padanya, dan dia sudah ikhlas. Ternyata ini kelakuan dia yang sebenarnya, kesal Angela. Sudah biarkan saja, mungkin dia masih begitu mencintaiku dan masih belum rela, jadi masih perlu waktu sayang, kita harus sabar, yang penting kan rasa cintaku tidak akan berubah untukmu. Di kamar utama tepatnya kamar Sandi dan Sania. Tadi Mama perhatikan tidak gelagat dari Kevin. Tanya Sandi. Tatapan yang bagaimana Pak? Heran Sania. Di meja makan tadi pandangannya selalu tertuju ke Kimi, bahkan seperti ingin menerknya. Benarkah, mungkin dia nyesel kali, sudah mengkhianati putri kita, dan sekarang berubah jadi cantik begini, siapa coba yang tidak terpana, apalagi Kevin yang pernah menjalin hubungan dengannya, bahkan sudah bertunangan, jawab Sania asal. Tapi ini tidak boleh dibiarkan Ma, Kevin sudah menikah dengan Angel, dan Angel itu kakak kandung Kimi sendiri, Papa tidak mau. Hubungan mereka rusak hanya karena seorang pria mata keranjang, takut Sandi. Iya juga ya Pak, tapi Mama yakin Kimi tidak akan terpengaruh oleh Kevin lagi. Mama tahu gadis itu, bahkan sekarang dia sedang mengejar itu. Bos dia di kantor, jawab Sania meyakinkan, karena dia tahu betul siapa Kimi putrinya. Selama dia sudah disakiti bahkan sudah melepasnya maka tidak akan mengambilnya lagi. Iya kalau Kimi, Papi juga yakin, dia tidak akan peduli pada si Kevin itu. Lalu bagaimana dengan Angela? Wanita itu kalau sudah cemburu akan bahaya, dan Papa punya firasat yang tidak bagus. Dulu Kevin selingkuh dari Kimi, walau mereka sudah tunangan, ada kemungkinan kalau dia bisa juga mengkhianati Angel, menjelaskan ke istrinya. Papi benar, terus kita harus bagaimana Pi? Mami tidak ingin putri Mami saling berantem, apalagi Angel yang emosinya sering meluap, bahkan dia sering iri pada Kimi. Kita awasi dulu Mi, Papi akan mengirim orang untuk menawasi Kimi dan Angela dari jauh, meski Kimi bisa bela diri, tapi dia perempuan Mi, akan banyak bahaya. Mami setuju. Pagi cerah menyambut hari Kimberly setelah mandi dia, membuka paper bag dari Zain, Kimi mengeluarkan 3 setel baju kerja yang pas dengan stile Kimi.
Wih keren banget, ini sih style Kimi banget, diam-diam si Om perhatian juga, romantis lagi, belum pernah Kevin membelikanku seperti ini, yang ada dia cuma memanfaatkan otakku doang, pakai aja supaya si Nom makin terpesona, halu Kimi. Terpesona aku terpesona melihat wajahmu yang cantik, hihihi, dia menyanyi sendirian di depan kaca walk-in closet, sambil melengak-lenggokkan tubuhnya, sempurna, memang dasarnya Kimi cantik sih. Dari luar kamar Mami mengetuk pintu. Tok tok tok, Kim sudah siang nih, bangun nanti telat sayang, Mami membangunkan Kimi, pintu terbuka dari dalam, muncul bidadari cantik Mami Sania. Wih bidadari Mami sudah bangun ternyata, makin cantik aja, kenapa dikunci pintunya, biasanya enggak. Tanya Mami. Sekarang ada kucing garong Mi di rumah ini, jadi Kimi harus waspada, jawab Kimi sambil melangkah ke meja rias, melanjutkan oles-oles bedak. Apa kucing garong? Di mana kucingnya biar Bang Mamet tangkap, Tris dikarungin, nanti kita buang ke laut atau pasar Tanah Abang, jawab Mami tidak nyambung, Mami belum paham kucing garong yang dimaksud Kimi. Hahaha, iya Mi setuju banget, nanti kita buang ke Samudra Hindia, sambil memutar bola matanya jengah. Mami, tidak peka juga, batin Kimi. Mi cocoknya Kimi pakai jam tangan yang mana nih? Sambil menunjukkan 2 buah jam tangan koleksinya pada Mami, Mami Sania melihat pakaian Kimi dan menunjuk sebuah jam warna biru laut, yang senada dengan kemeja Kimi. Kapan belanja bajunya? Ini sih bagus banget sayang, ini rancangan desain terkenal, lihat labelnya. Memeriksa label merek pakaian Kimi. Wih ini sih koleksi Mami Sari, limited edition, banyak duit nih putri Mami, goda Mami sambil menaik-naikkan alisnya. Mau tahu dari mana Mi pakaian ini? Totalnya ada 3 loh. Iya belinya di mana? Mami jarang menukan rancangan Bunda Sari, padahal Mami ngefans banget. Tapi di butik itu hanya menyediakan pakaian kerja Mi, jawab Kimi. Tidak apa kita lan bisa tanya di sana, di mana lagi kita bisa temukan koleksi pakaian Bunda Sari, kamu tahu model baju dari Bunda satu sederhana tapi terkesan elegan, anggun tidak glamor. Tapi Kimi tidak beli Mi bajunya pembelian dari seseorang, sambil malu-malu. Apa dari seseorang? Coba siapa yang memberikannya? Jangan bilang si Kevin itu, kakmu harus mengembalikannya sayang, tiba-tiba Mami marah. Ya Allah Mi, ya enggak lah, 2 tahun pacaran sama dia mana pernah, tuh orang membelikan barang mahal seperti ini paling boneka, memang Kimi anak tak kesal Kimi karena Sania salah paham. Lalu, mengerutkan alisnya. Ada deh, Mami mau tahu apa mau tahu banget. Sambil mengambil tasnya, dan segera memakai sepatu. Ayolah sayang, atau jangan-jangan. Mami Sami menganga sambil menunjuk ke arah Kimi. Yup Mami ini hadiah dari bos Kimi, mau lihat, sini Kimi tunjukin, Mami menarik tangan Mami, ke walk-in closet, menunjukkan pakaian yang lain pemberian dari Zain. Wah sayang, berarti sudah ada kemajuan Don, semangat Sa, tidak sabar Mami punya menantu seganteng Zain, tajir pula, ucap Mami semangat. Ayo, Mi kita turun yang lain pasti sudah menunggu, doakan Kimi ya Mi. Pasti sayangku, baru tahu Mami kalau pria dingin dan kaku itu ternyata pawangnya memang wanita barbar seperti kita, hihi. Sontak ibu dan anak itu tertawa bersama, Kimi merangkul maminya yang 5 cm lebih pendek dari Kimi, menuju ruang makan. Selamat pagi papi, mencium pipi papi Sandi. Pagi Kak Angel, kakak ipar, sapa Kimi Oada Angela dan Kevin. Pagi, jawab Kevin lembut, sementara Angela membuang muka tanda tidak seru. Kenapa lo sewot gitu?
Tidak dapat jatah dari suami lo, tanya Kimi heran. Tidak perlu pura-pura baik ke gue, ketus Angel. Pura-pura bagaimana? Kimi tidak mengerti. Untuk apa kamu sekarang berubah, terus berdandan cantik begini, mau menggait suami orang? Sindir Angel. Buset dah, amit-amit menggait suami orang, masih banyak yang perjaka, atau duda lebih hot, daripada menggoda suami orang, jawab Kimi tegas, sambil duduk dan mengambil roti bakar. Tidak sarapan sayang, Mami sudah masak nasi lo, Papi mencairkan suasana. Tidak Pi, Kimi ada janji sarapan dengan atasan Kimi. Lihat tuh Pi kelaluan putri tersayang kalian, protes ke Papi. Apa maksud kamu? Siapa yang putri tersayang? Papi dan Mami tidak pernah membeda-bedakan kalian, marah Papi. Tuh si Kimi tadi malam menggoda Kevin, Pi dia tidak terima Kevin nikahnya sama Angel. Aduh Angela sambil cewemberut, matanya berkaca-kaca, Kevin segera mengelus punggung Angela, pura-pura perhatian, tapi ekor matanya tetap melirik ke Kimi. Dasar drama, tuh jaga baik-baik suami lo matanya jangan jelalatan, ogaf gue menggoda dia, Elvil iya, dengus Kimi. Dia bangkit dari duduknya sambil membawa selembar roti bakar. Pi Kimi berangkat dulu, lebih baik Kimi kejar si om bos Kimi daripada mengejar buaya kadal seperti dia. Kimi menyalami ayah dan ibu nih, Papi Sandi juga bangkit dari duduknya tidak jadi sarapan. Lopi sarapan Papi gimana? Nanti mahnya kambuh lo. Ingat Mami. Mami kirim saja sarapan Papi di kantor. Papi buru-buru, Papi pamit pada Mami dan mengecup pucuk kepalanya. Kok pada main kabur saja sih, kan mubazir. Ini, ayo kita makan, nanti keburu dingin, ajak Sania. Terkadang Mami suka loading, memahami sesuatu yang terjadi. Sayang seharusnya tadi kamu jangan ngomong seperti itu, kan ada Papi sama Mami juga, kita selesaikan sendiri masalah kita dengan Kimi. Lihat itu Papi jadi tidak nafsu makan, Kevin memberi penjelasan. Maaf ya sayang tadi aku emosi begitu melihat dia apalagi sekarang makin cantik saja. Keluh Angela. Cantik sih cantik tapi goyangannya, istriku yang paling hot, membuat muka Angela merah bak tomat. Bersambung.